Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tadhkiratan lil ibad wa taqwiyatan lil muttaqin minal muslimin ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil milladit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsanin wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis qudsi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mu'alif kitab hadis qudsi Al-Imam Al-Ghazali. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami' ashabil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wasumma ila hadratil imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wasumma ila arwahi Bapak Wirat Songko, Bapak Suparti Gunawan Siwi, Ibu Etsi Pertiwi dan Ibu Ita Rosalita. Ghafarallahu lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Sampai mau idhoh kedua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bani Adam, hai anak Adam, unzur, lihatlah, ila nafsika, dirimu, wa ila jami'i
di semua khalqi, ciptaanku. Fa in wajadta, jika kamu menemukan a'azza, yang lebih mulia, min nafsika, daripada dirimu, fasrif, maka pindahkanlah, karomatahu, karomahnya atau kemuliaannya, ilaika, kepadamu, wa illa, jika tidak, akrim, muliakan, nafsaka, dirimu, bit taubati, dengan bertobat, wal amalis solihi, dan beramal soleh. Ingkanat, jika nafsuka, dirimu, alaika, bagimu, azizatan, mulia, wadhkur, dan ingatlah, nikmatallahi, nikmat Allah, alaika, kepadamu, wa mitsaqahu, dan perjanjiannya, allazi, yang wasaqakum bihi, telah diikat denganmu, wa idh qultum, ketika kamu mengatakan, sami'na, kami dengar,
wa ata'na dan kami patuhi, wattaqu wattaqau bertakwalah kalian Allah kepada Allah qabla sebelum yaumil kiamati hari kiamat yaumit taghabuni pada hari at-taghabuni ditampakkan kesalahan-kesalahan yaumil haqqati yaumul haqqah artinya hari kiamat ya, nama lain hari kiamat. Yaumin kana dalam sehari kana miqdaruhu yang hitungannya khamsina alfa 50.000 sanatin tahun. Yaumu pada hari la yantikuna mereka tidak dapat berbicara wala yu'zanu dan tidak diizinkan lahum kepada mereka fayatadziruna untuk mengungkapkan alasan agar dimaafkan. Jadi fayatadziruna untuk mengungkapkan alasan agar dimaafkan.
Yaumit tammata, hari malapetaka besar. Yaumis soihati, hari pembalasan. Yauman, pada hari. Abusan, orang-orang berwajah musam. Abusan, orang-orang berwajah musam. Atau mas apa bahasa Indonesia? Merengut bahasa Jawa nih. Muram, musam. Terjemah Indonesia musam. Komatoriron, penuh kesulitan. Yauma, pada hari. La tamliku nafsan, la tamliku nafsun li nafsin, la tamliku nafsun, seseorang tidak berdaya, li nafsin, menolong orang lain, syai'an, sedikit pun, wal amru, segala urusan. Yauma idzin, pada hari itu. Lillahi, dalam kekuasaan Allah. Yaumid damu, mati, hari tahapan. Yaumiz zalzalati, hari guncangan. Yaumil qari'ati, hari menggemparkan. Yaumin fihi, pada hari yang di dalamnya tarjufu, mengguncangkan, mawaqi'ul jibali, mawaqi'u, deretan, al jibali, gunung. Wa khululin nakali, dan solusi an-nakali, hukuman. Ini restoratif justice.
wa ta'jili, dan mempercepat az-zawali, iklim atau watakjili, mempercepat az-zawali, akhir, yang diakhiri dipercepat. Yaumis soihati, pada hari soiha, itu nama lain hari kiamat, soiha. Wadarki, dan hari ad-darki. Darki itu bahasa Inggrisnya dark, kegelapan. Yaumin fihi, pada hari itu, fihi, di dalamnya, tashibu, mendadak berubah, al-wildanu, anak-anak, wala takunu, dan janganlah, takunu, kamu menjadi, kalladzina, seperti orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wahum, padahal mereka la yasma'una, tidak mendengarkan. Ini kan sering kita mendengar sami'na wa ata'na. Apa maksudnya sami'na wa ata'na? Kalau bahasa kita kan, nggih Gus, pokoknya yang nyuruh Gus saya pasti berangkat, sami'na wa ata'na. Kalau yasinan kan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat. Orang itu kenapa Allah mengkritiki begini, memberitahu kita. Orang itu di depan kita ya sami'na wa ata'na, tapi di belakangnya enggak sami'na wa ata'na. Di depan, nggih Gus, saya siap, ini disuruh kerja. Setelah kerja cerita ke orang lain, aku kerja sama Gus Wid. Dieksploitir aja pekerjaannya. Nah, kan sama dengan begitu. Aku kerja di sawahnya Abah Haji itu, disuruh gini, saya disetir-setir. Katanya kalau di depan sami'na wa ata'na, ini ya pupuknya, ini anunya, ini ininya. Nah, ini penyakitnya manusia munafik, ya. Kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jadi hati-hati kalau Anda ketemu orang yang lembut-lembut, nggih Gus, hati-hati, itu sudah dikasih ciri-ciri oleh Allah, itu cirinya orang munafik.
Nah, zaman sekarang banyak sekali orang munafik itu. Orang munafik di zaman sekarang itu kalau di depan kita ngerpo-ngerpo, tahu-tahu ngerpo-ngerpo, meminta-minta supaya dibantu. Ketika dibantu ngomong, siapa yang nyuruh bantu? Wong aku nggak minta bantuan. Nah, Allah menjelaskan benar Adam ungdurilah nafsika wala jamil khalqi. Lihatlah kamu itu loh. Hidup sendiri aja nggak mampu, masih ditopang dengan orang lain. Gitu aja kok gayanya ngalahi hidupnya anak cucunya presiden. Ya. Jadi disuruh melihat diri kita sendiri ya dengan orang lain. Orang lain sudah bisa ongkang-ongkang karena kehidupannya sudah tertata rapi dan sebagainya. Nah, kalau kita belum tertata rapi terus ikut ongkang-ongkang kayak konglomerat, ya luar biasa nantinya. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri nggak bisa. Nah, ini kata hadis qudsi, bukan saya nyindir Bapak Ibu, enggak. Kalau ngaji jangan baperan ngene ke hadis qudsi. Fasrif karomataka ilaika, lihatlah kemuliaanmu pada dirimu. Kamu kalau nggak menghargai orang lain kan kamu nggak mungkin juga dihargai sama orang lain. Ada pekerjaan ya, kalau kita bicara teori filsafat moral kan begini, ada itu perbuatan yang akhlaki dan alami. Jadi kalau perbuatan akhlaki itu kan perbuatan yang layak dipuji. Kalau yang alami ya sudah biasa. Pekerjaan yang alami, perbuatan alami itu seperti tukang, kuli, tukang bangunan ya. Kalau kuli digaji 80.000 itu sudah pantas karena perbuatannya alami sesuai kemampuannya, keahliannya. Kalau tukang dibaji setiap hari 100.000 itu sudah pantas, sudah alami sesuai kemampuannya. Kalau insinyur bangunan satu hari dibayar 700.000 ya alami, bukan akhlaki itu karena sesuai kemampuannya. Nah, kalau ada tentara menjaga perbatasan, menjaga kedaulatan negara, ya menjaga bapak ibu kita semua ini di sana toh nyowo ya mempertaruhkan nyawanya demi kedaulatan bangsa, itu pekerjaan yang perbuatan yang akhlaki sangat mulia, patut disanjung dan dipuja. Tapi kalau cuma digaji 3 juta di perbatasan, itu yang memberi gaji namanya perbuatannya tidak akhlaki. Mosok jogo perbatasan, nggo senjata, gak boleh tidur kalau nggak waktu jadwalnya tidur. Sakit flu aja nggak boleh sakit. Nah, tapi kalau gajinya cuma 3 juta, itu yang gaji namanya perbuatannya tidak akhlaki. Terus ada guru ngoyo, guru aliyah, gayarannya 500 1 bulan itu. Tiap hari berangkat pakai make up. Nah, perbuatan jadi guru, pekerja jadi guru itu perbuatan yang akhlaki. Tapi gaji 500.000 itu yang tidak akhlaki. Ya, jadi mulai ketua yayasannya sampai kepala sekolahnya perbuatannya itu tidak akhlaki. Nah, orang perbuatannya itu alami, seperti kemampuannya terbatas, terus kemana-mana minta gaji itu seperti insinyur, ya kan nggak laku pekerjaannya. Kamu itu masih kategori pekerjaanmu itu alami, belum sampai akhlaki. Nah, kecuali pekerja yang sudah luar biasa, terus orang insinyur sipil bisa gambar yang namanya bandara, pelabuhan, digaji 1 kali gambar 2 miliar, itu kan akhlaki, pantas digaji segitu karena apa, karyanya luar biasa. Lah cuman tukang ngelas, tukang itu jaluk gaji akhlaki yang kan nggak mungkin.
Nah, kita kan diajari oleh Allah, ila nafsika ila jamil kholqi, kamu harus tahu diri dengan posisimu, kemuliaanmu. Jangan terus tukang bengkel sepeda pancal, sepeda ontel, terus minta bayarannya seperti gajinya bengkel mobil mewah. Ya, terus ada orang nyerviskan mobil Cherry, minta bayarannya seperti mobil Fortuner, ya kan nggak laku, lama-lama ditinggalkan orang. Wa illa akrim nafsaka bitaubat laka. Kalau begitu kan akhirnya kamu juga nggak dapat peluang rizki di muka bumi ini, karena kamu pekerjaanmu itu alami tapi minta dihargai yang akhlaki. Lama-lama tidak laku, nukang yang nggak laku, ini nggak laku, akhirnya nganggur kedekur. Ya. Kan jadi beban negara itu kalau nganggur kedekur. Makanya dijelaskan oleh Allah, fasrif karomataka ilaika, lihatlah kemuliaan dirimu itu loh. Okay. Wong insinyur sipil itu kalau belum pengalaman 5 tahun gajinya nggak besar, ya, gajinya nggak besar. Nah, seperti ngaji begini, pekerjaan saya sangat akhlaki. Bapak Ibu aja yang alami, ya kan? Ya itu harus tahu, kata Allah harus tahu diri. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Allah, ya. Sudahkah kamu mengajari anakmu tata krama? Yaitu nanti dijelaskan, nah ini pekerja, ini perbuatan akhlaki, ini perbuatan alami. Nah, kalau ada murid ketemu gurunya, ya, murid SD, SMP, perguruan tinggi, ya, salaman, cium tangan, itu pekerjaan yang akhlaki, patut diacungi jempol. Terus anak SMA ketemu gurunya rokokan, Pak punya rokok Pak, rokok saya habis Pak. Itu bukan akhlaki, ya bukan alami, itu namanya su'ul adab, kurang ajar. Nah, bagaimana supaya kamu itu nanti dihargai oleh Allah dan dihargai oleh manusia, ciptaan-ciptaan Allah, makhluk yang lain? Maka wal akrim nafsaka bit taubat, tobato iling awakmu iku sapa? Dudu anak presiden kok ngedol awake larang-larang. Ingkana nafsuka alaika azizatan. Nah, kecuali begini, kamu punya pekerjaan langka dan tidak ada orang yang bisa ngerjakan. Ketika itu pasang tarif mahal kan, ya luar biasa. Contoh begini, ini contoh aja. Ada satu kelompok pengajian, itu sangat luar biasa banyak. Kalau ngaji itu banyak sekali jamaah yang datang. Ketika dia punya yang namanya channel WhatsApp, saya lihat, loh, channel WhatsApp-nya kok cuma 1000 followernya. Saya yang ngaji biasa-biasa aja lah, ternyata di medsos itu sampai 4000. Oh, ini kan bisa jadi takaran. Kira-kira ukuran akhlaki dan alaminya di mana? Kita yang sederhana saja ternyata followernya sampai 5000. Di sana yang akhlaki ditambah alami followernya cuma 1000. Nah, itu kan tergantung kemuliaan orangnya. Walaupun medsos itu kan bisa dipakai naker kita gitu loh. Makanya ketika ngupload itu saya koreksi dulu, kira-kira bener apa enggak, nyinggung orang lain apa enggak. Nah, kalau nyinggung orang lain ya belum, enggak usah kita upload. Kalau omongannya internal kita ya kita potong, kan gitu. Walaupun itu faktanya bener, yeah. Nah, sekarang kritiknya Allah itu begini. Allah hanya sekarang ini
Kenapa kok bisa seperti wajadaka fasawatan fi qalbika? Ya benar Adam, ketika kamu menemukan ya kerasnya hatimu. Kenapa orang seperti itu? Ya karena hatinya keras. Lamar pekerjaan kemana-mana nggak jadi, nyalok lurah ya nggak jadi, bupati ya nggak jadi. Karena apa? Kerasnya hati. Kalah sama orang yang tatoan satu badan penuh tapi dia lembut hatinya. Nah, maksudnya Allah di dalam nasihat ke-22 itu begini. Sekarang ini kan terjadi di dalam kita hidup beragama itu kan agama kita sudah persis pasar ya, apapun itu sudah persis pasar, semua dijual dan komoditas pahala itu dikomoditaskan ya. Nanti kalau ketika saya bicara duta besar ya jangan ditanya duta besar itu apa Gus, karena masuk YouTube ya. Jadi Al-Quran dinukil sepotong-sepotong demi kepentingan yang nukil ya, dicuplik-cuplik saja. Nah, kemudian surga dan neraka dijadikan alat untuk mengancam dan menindas. Dari abad ke-2 Hijriyah, ketiga, keempat, kelima, itu banyak kelompok orang mendirikan kerajaan-kerajaan atas nama agama, termasuk di Pulau Jawa. Kan ada kerajaan-kerajaan atas nama agama, kerajaan Demak kan atas nama agama. Awalnya memang tujuannya tulus untuk melindungi masyarakat yang beragama, tapi lama-lama tujuannya adalah untuk alat-alat penindasan. Sama juga mendirikan organisasi-organisasi keagamaan. Awal-awalnya membela agama, lama-lama ya alat penindasan dan alat korupsi. Kalau sudah begini kata Allah, kalau agama sudah menjadi ladang bisnis, maka keberkahan di tengah-tengah kita tidak ada. Adanya adalah azab ya. Coba ini kita sudah setahun nggak pernah kemarau, hujan terus. Kata Joyoboyo, yo iki namanya kolo mongso, masanya sudah tidak menentu, waktunya kemarau jadi musim hujan, waktunya hujan jadi kemarau. Nah, kemudian Allah di Al-Quran itu memanggil kita yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang alim Yahudi ya, dan rahib-rahib Nasrani, mereka benar-benar memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah ya. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Nah, ini silahkan dibaca di surat At-Taubah ayat 34. Nah, ayat ini turun untuk para ulama, untuk para pendeta, rahib, pemuka agama, dan para santri ya. Kita diingatkan oleh Allah agar tidak menimbun harta ya. Kita tidak dilarang untuk kaya ya. Cirinya begini, kalau ada orang pemuka agama semakin lantang mengutuk dunia,
Berarti dibalik kutukannya itu semakin materialistis. Dia sendiri ngomong mengutuk dunia, tapi dia sendiri nggak tahan dengan kemelaratan. Terus ada ulama kok bikin perusahaan multi level marketing, padahal dia kalau ngomong di mimbar-mimbar agama kan mengutuk dunia. Multi level marketing nanti terus dibiayai oleh jamaahnya, kemudian jamaahnya, kamu kalau bayar token listrik bisa lewat ini, kalau kamu bayar ini bisa ini ya, ruduk habis itu downline-nya habis ya habis. Jadi ini dikritiki oleh Allah, kalau kamu ngaji ya ngaji saja. Nah, mereka semakin pandai bicara zuhud, tapi diam-diam mereka membangun kerajaan bisnis. Dan sekarang kalau ada kelompok-kelompok tasawuf, terus tiba-tiba bikin koperasi, simpan pinjam, bikin ini, bikin itu, ngomongkan zuhud masih bingung duniawi. Ini dikritiki oleh Allah. Nah, orang makin banyak jamaah bicara zuhud, bicara akhirat, tiba-tiba anaknya disuruh mendirikan travel umroh dan haji. Katanya kalau banyak orang yang ikut travel umroh dan hajinya dia, alhamdulillah, ini loh keberkahnya orang mondok itu. Keberkahannya wis pokoknya samina wa atokna sama Mbah Yai. Itu namanya kapitalisasi pahala. Makanya saya berkali-kali kalau ada orang datang mau menawarkan presentasi tentang brosurnya umroh, haji dan sebagainya, bukan saya melarang karena itu ibadah ya. Tapi kalau mau mengundang jamaah saya, silahkan diundang ke hotel atau sewakan tempat. Jangan di sini. Nanti kalau ada nipunya orang itu, jenengan mesti perasaan dalam hatinya, jangan-jangan kong kali kong sama Gus Wid. Mergo Gus Wid dapat hadiah 10 gratis 1, padahal saya berangkat umroh bayar sendiri. Makanya kalau ada yang 10 gratis 1 saya nggak ambil, mahdaratnya lebih besar. Karena terlanjur kita bicara ngaji tasawuf, kok saya ditawari jadi koordinator gitu, mau kan cilaka. Kalau bapak ibu belum ngaji tasawuf ya nggak apa-apa jadi marketingnya travel itu. Nah, ulama mengutuk riba. Kita bisnis yang tanpa riba, perumahan tanpa riba, ini tanpa riba. Terus kalau ditanya bisa KPR nggak rumahnya? Oh bisa, silahkan KPR ini. Jadi ngomongnya mengutuk riba, harusnya ya developernya itu yang biayai rumah, nyicilnya ke developer, duitnya itu minta pada Jin yang tidak ada kontrak dengan bank. Nah gimana? Mengutuk riba tapi bisnisnya riba. Sampai nggak mau kerja di bank, nggak mau kerja di perusahaan-perusahaan lembaga keuangan, keluar katanya riba. Nah, dia mengutuk riba, tapi ketika ada bankir datang untuk minta restu diberi mobil mewah, diterima. Nah, kan seperti itu kejadiannya sekarang. Mendirikan bank namanya bank syariah, ujung-ujungnya tidak bisa bayar, gagal bayar. Syariah itu tujuannya apa? Karena kita mayoritas umat Islam, maka diiming-iming dengan produk namanya syariah. Oh, syariah itu mesti halal, mesti dijamin masuk surga. Padahal direkturnya ya wong Katolik, kepala cabangnya ya wong Kristen, terus gimana? Kalau sing santri belajar, santri nggak belajar ekonomi, belajar kitab kuning, nggak ada bandingannya, belajar yang lain.
ketika ada sistem perbankan syariah, ya nggak ada yang nempati di situ. Bapak Ibu pikir di bank-bank syariah yang non muslim apa yang nggak jilbaban? Ya jilbaban karena kebutuhan profesi, bukan kebutuhan agama. Nah, Bapak Ibu kalau naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, Saudi Arabia Airlines, orang bule-bule yang jadi pramugari itu apa orang Islam? Belum tentu. Pernah saya itu terbang kayak ke Eropa, pakai pesawatnya Saudi Airlines. Jilbaban kok wabe rapet, terus saya tanya, "Are you Muslim?" "No," jadi "I'm Christian." Jadi apa terus ngomong gitu? Karena dia tuntutan profesi. Apa kamu orang Islam? Bukan, saya Kristen. Nah, ini kan kita diingatkan oleh Allah. Nah, ulama mengecam hidup mewah dan mengatakan harta adalah ujian. Tetapi di medsosnya itu ngupload masuk hotel berbintang, ya, naik pesawat, turunnya nggak naik bis bandara, nggak naik kereta bandara, tapi naik taksi yang mobilnya mobil mewah seperti Alphard. Nah, kemudian captionnya ditulis tuh ketika pamer di medsos, "Alhamdulillah, ini berkahnya membela agama Allah." Iya kan, itu kan banyak di medsos itu. Saya kan menjelaskan ke Bapak Ibu sesuai dengan fakta hidup yang sekarang. Ulama menyimpan emas dan perak itu dikritiki oleh Allah. Tapi karena ulamanya pernah kuliah di Harvard University, bukan nyimpan emas, sekarang nyimpan saham. Tabungannya tabungan emas di Pegadaian. Dilarang nyimpan emas, nyimpan saham, nyimpan reksadana, nyimpan yang lain. Kalau ditanya kenapa kok sampai segitunya nyimpen saham di properti, nyimpen saham di perusahaan, nyimpen saham di ini di itu, alasannya ini adalah hasilnya nanti saya pakai operasional dakwah. Tenani, lek sahamnya akeh diundang kan nggak perlu bayar, mau masih bayar kok ngomong operasional dakwah. Nah, Allah itu mengkritiki kita yang memiliki sifat licik, ya. Makanya kita dikritiki oleh Allah. Nah, sekarang muncullah nabi-nabi palsu di zaman modern. Semua itu perilakunya persis nabi. Oke, mungkin ada pertanyaan. Jadi sudah paham dengan apa yang disampaikan Allah? Ya katakanlah kalau ngaji ya wis ngaji, kalau punya jamaah thorikoh ya sudahlah jamaah thorikoh saja. Kalau banyak jamaah, jangan jamaah diajak kumpul terus mendirikan koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen dan sebagainya. Ya nanti lama-lama thorikoh masuk ke koperasi. Okay. Kalau mau bisnis harus dipisahkan dengan ngajinya, okay. Kalau mau bisnis pisahkan ngajinya. Oke. Ini dari pasal ini kan, berarti kan banyak menerangkan hari kiamat dari ini gimana? Loh ini nanti dibongkarnya Allah kan pada hari kiamat.
Makanya jangan ngomong samina wa atona, yo mas aku manut sampean mas, tapi sebenarnya kan nggak manut. Nggih Gus, kula manut jenengan Gus. Makanya Allah memberikan permulaan dari firman-Nya itu, ya bena Adam ungdur ila nafsika wa ila jamil khalqi. Ya, lihatlah dirimu. Nah, kamu kalau ingin tahu dirimu, lihatlah orang lain. Kenapa kamu nggak laku kerja? Kenapa kamu kok dibenci orang? Kenapa kamu kok begini-begini? Kan kamu itu disuruh lihat ini, nggak perlu mengadu kepada ya Allah, kenapa itu tangga-tangga saya sekampung kok benci sama saya. Lah kon niku sombong banget, sekere sombong nanti gak dibenci wong. Kan begitu, kecuali kaya raya sombong terus kayak Bang Hotman di sini ada cincin berliannya, yang satu cincin itu 200 juta, ini ada 10, terus ngomong gini-gini kan orang nggak ngatahin dia aneh-aneh, pantas itu orang kaya gitu loh. Makanya kenapa seperti itu, lihatlah orang lain. Kita dibenci orang itu nggak perlu mengadu kepada Allah, dihujat orang ya nggak perlu mengadu kepada Allah. Kita melamar pekerjaan kemana-mana tidak diterima, ya jangan mengadu pada Allah, suruh melihat diri kita ini dengan keadaan orang lain. Nah, ketika contohnya aja mencalonkan kepala desa, kok saya nggak jadi, itu jadi kenapa? Kamu nggak perlu ngomong kepada kenapa ya Allah saya nggak jadi, lihatlah dirimu dengan orang lain. Lah kamu mencalonkan kepala desa cuman bawa brosur, kula nyuwun pendongane nggih Mbak, niki kula didukung para ulama, didukung para ngenten-ngenten, niki istikhara. Lha wis roh istikhara, dadi lha apa kowe ngoyo-ngoyo? Oh, nyalonkan kepala desa kok cuman bawa brosur, nggak bawa amplopan isinya uang, ya kan mustahil. Ben ajaib. Nah, terus orang itu kan merasa lebih mulia daripada orang lain. Nggak usah mulia daripada orang lain. Contohnya, kita itu sebenarnya nyekolahkan anak di dekat rumah itu kan wis cukup tuh, itu sekolah bagus. Sekolah nang kota yang 10 kilo diterno mbek supir. Saya dulu itu kan juga anak yang raya, sekolah TK itu nang Puari. Saya kasih tahu mboknya yang nggak terima sekolah sing apik. Apa bedane sekolah di kampung sama yang di kota? Anak saya yang satunya meja wis sekolah nang nisore pring kono lebih barokah dan bermanfaat. Nah, kita berpikir kalau sekolah yang seperti itu karena apa? Nah itulah karena merasa kita nggak selevel dengan orang-orang di kampung, nggak mau sekolah di kampung. Sekolahnya SD Impres kan loh, sejauh muridnya Bu Siti gak keren. Lah ya kan SD Impres gak mau. Sama dengan anaknya batuk-batuk gini. Obatkan sana loh ke puskesmas enak gratis ya. Oh enggak Gus, itu obat-obat yang namanya obat generik. Anak saya nggak cocok Gus, cocoknya dokter spesial. Nah itu kan kata Allah, kowe iki kementus. Kata Allah loh, bukan kata saya ini, kalimatnya itu. Ya. Ya bena Adam, fasrif karomataka ilaika illa akrim nafsaka bitaubah. Kowe lek kakean kementus, lek tak stop kabeh kemuliaanmu, ya obatnya cuma satu, tobat. Ora tobat tomat, tobat kembali kumat. Ya kan? Karena apa? Ingkanat nafsuka alaika azizan. Nafsumu itu terlalu kuat. Ya. Jadi dirimu terlalu kuat, terlalu angkuh. Basa Jawane angkuh. Kok gak seni wong lha kowe nek tanggamu lewat ora kok taruh, gak disapa, ya kan? Angkuh. Ada tetangganya meninggal nggak pernah takziah, nggak pernah mau tahlilan, nggak pernah ini. Giliran mati kok pengen diantar tetangga. Sama dengan begini, ada tetangga sakit
terus nggak pernah jenguk. Kalau sakit ke rumah sakit apa, giliran sakit terus di kamar rumah sakit gini, kok nggak ada orang-orang yang jenguk aku ya? Ya kata Allah itu ya rasain lu, ada tetangga yang sakit nggak pernah jenguk juga, kok sekarang minta jenguk. Ya itulah amal soleh itu tergantung perbuatannya. Kamu pelit kok ketika kamu kepepet minta orang lain mengerti kamu. Nah kalau kamu dermawan, ketika kamu ada masalah kan datang ke orang lain, Pak saya tolong dipinjemin 100 sampai 1 juta, kan masih dikasih karena dermawan. Kalau gegem air aja nggak netes, bagaimana mau pinjem? Ya mesti temennya pura-pura nggak punya ngomongnya, ya kan? Nah terus Allah mengatakan, nah beginilah kamu itu, wadhkur nikmatallahi 'alaika wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi, ya. Nah itu dilanjutkan terus, watakunu kalladzina qalu sami'na wa ata'na. Contohnya itu pemimpin besarnya Iran dibom. Ternyata kan yang pengkhianat kan ya, kalau di kita itu kan namanya apa? Panglima TNI-nya kan. Ngerti tempatnya presidennya, anunya, yaitu nanti diburu banyak orang Iran lagi, dipenggal kepalanya. Sama dengan begitu kan, kalau di depannya Imam Ali Khomeini itu ya sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ternyata yang ngasih tahu Israel sama Amerika tempat persembunyiannya di mana, ya itu. Kayak kita punya presiden terancam, yang tahu tempatnya presiden ya Panglima TNI kalau di kita. Nah, ya itulah orang-orang kalladzina qalu, seperti orang-orang munafik, kalau di depannya ngomong nggih sami'na wa ata'na kan gitu. Tapi sebenarnya di belakang kita meledingi. Iya banyak model begitu. Dibantu nggak malah mengucapkan terima kasih, malah tersongong. Ya, kebetulan kan kalau ada yang mirip-mirip dengan cerita ini ya jangan tersinggung, karena ini dawuhnya Allah. Nah nanti kalau di sini nggak merasa, maka akan dibongkar oleh Allah di akhirat, yang 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Nah, dosa kita katakanlah 50 tahun, nah, dikalikan 50 tahun per harinya, dikalikan 360, dikalikan 50. Oke, kita lanjutkan ke nasihat berikutnya. Yaqulullah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, selalu Allah mengingatkan nikmat Allah, nggih. Uzkuru, berzikirlah kalian menyebut Allah, nama Allah, ya. Zikron kasiron, zikir yang banyak. Wasabbihu, dan bertasbihlah kalian hu, kepadanya, nya kembali ke Allah. Bukrotau wa asila, bukrotan di waktu pagi, wa asilan di waktu petang. Nah ini hadis qudsi, Allah ndawi Nabi Musa, ya Musa bin Imran, Musa putra Imran, ya sohibal bayan, hai sohibal bayan. Yang dimaksud sohibal bayan, Nabi Musa itu orang yang memiliki hak untuk menjelaskan perkara kepada Bani Israel, maka disebut sohibal bayan. Makanya di Jawa itu juru penerang di desa namanya
Pak Bayan, itulah Sohibal Bayan. Kalau di pusat ya, yaitu Kominfo. Kalau kayak di kabupaten kota namanya Kominfo ya. Komunikasi dan informasi. Di Jakarta namanya Komdigi, karena sekarang komunikasinya digital. Isma kalami, dengarkan kalamku. Fa'anallahu, aku adalah Allah. Al-Malikud Dayanu, Al-Maliku Maharaja, Ad-Dayanu Maha Kuasa. Laisa baini wa bainaka, laisa tidak ada baini antara aku, bainaka dan kamu, tarjumanun perantara. Maksudnya ini penterjemah sebenarnya ya. Kalau sama Allah ngomong ya ngomong-ngomong langsung tanpa perantara terjemah. Bashir, berilah kabar gembira. Akilar riba, pemakan riba. Ya, ini lanjutannya. Akilar riba, pemakan riba. Bi ghadabir rahmani, ya. Kemarahan, bi ghadabi, kemarahan, ar-rahmani, sang maha pengasih. Wa mud'afanin nironi, wa mud'afani, dan berlipat ganda, an-nironi, neraka. Ya bena Adam, hei anak Adam, idza jika wajadta, kamu menemukan qaswatan, kerasnya, fi qalbika, hatimu, wasakoman, dan sakit, fi badanika, pada tubuhmu, wa khirmanan, dan kesulitan, fi rizqika, dalam rizkimu, wa naqisotan, dan kekurangan, fi malika, dalam hartamu, fa'lam, ketahuilah, bi annaka, bahwa kamu, takallam, ta, berbicara, bima, tentang apa, la yaknika, yang tidak berguna bagimu. Ya bena Adam, hei anak Adam, ma, tidaklah,
Ma itu berarti tidak, ya. Ma tidaklah yastaqimu bisa lurus dinuka agamamu hatta sampai yastaqima lurus lisanuka lidahmu wala tidaklah yastaqimu dapat lurus lisanuka lidahmu hatta sampai tastahi kamu memiliki rasa malu mirrobbika kepada Tuhanmu ya bena Adam hai anak Adam idza jika nazarta kamu melihat fi uyubin nasi aib orang lain wanasita dan kamu lupa aibaka aibmu sendiri fakot berarti arzaita kamu telah menyenangkan asyaitona setan wa aghdabta dan kamu membuat murka Ar-Rahmana Sang Maha Pengasih ya bena Adam hai anak Adam lisanaka mulutmu asadun adalah singa jadi kalau orang Indonesia mulutmu harimaumu in jika atlakotahu kamu diberi kebebasan atlakotahu jika lidahmu diberi kebebasan qatalaka maka akan membunuhmu fahalakuka maka akan membinasakanmu
fi itlaqi lisanika, menjadi kehancuran, fi itlaqi, menjadi kehancuran telak, lisanika, lidahmu. Ini terjadi di zaman Nabi Musa. Dan ini juga terjadi sampai di zaman kita. Ya Musa bin Imran, Musa putra Imran. Nah, kenapa sampai Nabi Musa dinasihati Allah dengan hadis qudsi ini? Dulu Nabi Musa itu kan memimpin Bani Israel. Bani Israel itu angel, kelaparan. Di depan Nabi Musa itu merasa kayak nggak makan 7 hari. Nah, ketika dikasih makan, terus ngomongnya gini, setelah makan selesai bla bla bla, terus dinasihati Nabi Musa, kamu itu jangan begitu, jangan begini. Nah, emangnya siapa yang nyuruh ngasih makan saya? Karep-karepmu dhewe. Terjadi nggak zaman modern? Ya kan? Kalau nggak dikasih makan Nabi Musa, penampilannya loyo, lunglai dan sebagainya. Akhirnya karena itu Nabi, ya ngasih makan, ngasih ini. Anaknya sakit diobatkan Nabi Musa. Terus Bani Israel ngomong, siapa yang nyuruh ngobatin? Oh, aku nggak minta. Nah, makanya Bani Israel seperti itu. Terus orang-orang Bani Israel kan suka makan riba. Riba kan dari orang-orang Bani Israel. Kalau zaman sekarang kita punya saudara sukanya pinjem-pinjol, pinjem koperasi nggak nyaur, pinjem bank nggak nyaur, terus disaur sama Nabi Musa. Setelah disaur itu pinjem lagi, terus beli daging pal 1 kilo. Uang yang harus pinjam itu ke orang-orang Bani Israel yang meribakan uangnya, digoreng, makan-makan enak. Ketika ditagih-tagih lari-lari, melas-melas di depan Nabi Musa, terus dibayari Nabi Musa. Setelah itu dinasihati Nabi Musa, Musa, siapa yang nyuruh bayarin utangku? Kan itu kemauanmu. Kalau saya jadi Nabi Musa tak kaploki uang model. Tapi kalau nggak ditolong di depan Nabi Musa itu kayak orang melas, nganu gitu. Loh, ini zaman Nabi Musa, makanya Allah sampai berfirman dalam hadis qudsinya. Karena apa? Orang-orang itu hatinya keras sampai hari ini. Yang namanya Bani Israel ya tetap keras. Dipikir zaman Nabi Musa nggak ada pinjol, ya ada. Sekarang aja kan karena beralih jadi canggih gitu aja. Sampai Kanjeng Nabi itu terakhir mendekati wafat masih utang di orang Yahudi, menggadaikan apa? Baju perangnya kan. Ya itu kalau zaman sekarang kan kepepet, ya pinjol yang diklik. Pinjol zaman Kanjeng Nabi sampai Nabi wafat. Nah, di zaman Nabi Musa itu banyak orang dinasehati nggak bisa, ya sudah dikasih tahu, kamu itu sudah saya bayari utangmu berkali-kali sampai aku yang bayar, ini lo nggak mikir diriku, nggak mikir anak istriku, aku juga dimarahi anak istriku, aku belani kamu, tapi karena aku Nabi. Kata Nabi Musa, kata Allah pada Nabi Musa, ya begitu itu, karena mulutmu sendiri. Apa? Kalau nggak saya yang nolong siapa? Bani Israel itu. Yaitu mulutmu hari
akhirnya kamu dimanfaatkan oleh Bani Israel. Makanya ketika Nabi Musa pidato di atas mimbar, orang lain kan tanya itu Bani Israel, "Hei Musa, adakah orang yang paling pandai di antaramu, dan siapa yang paling pandai? Adakah orang yang lebih pandai daripada kamu?" Nggak ada kan, gitu jawabnya Nabi Musa dengan pedenya. Karena apa? Nabi Musa itu merasa biayai hidupnya Bani Israel, ya, memberikan nafkah, mengajari ilmu dan sebagainya, merasa begitu kehidupan orang Bani Israel ditanggung semua oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa merasa sombong, terus ditanyalah, ternyata yang nanya tadi malaikat. Nabi Musa itu berperilaku seperti kayu bakar yang menyala, apinya besar tapi dirinya terbakar. Maka jangan diikuti. Lewes angel-angel gak usah dimodali, wong itu sudah dicontohkan zaman Nabi Musa. Nabi Musa awal-awalnya itu masih ngeyel sama Allah, siapa ya Allah yang nolong mereka kalau nggak saya. Loh, sikap seperti itu kan sombong di hadapan Allah. Dipikirkan nggak bisa merubah hatinya Bani Israel kalau nggak Nabi Musa. Sama dengan kita, sudah ada begini kasih tahu angel, ya wis lah, karena sudah pilihan jalan hidup, pilihannya dia seperti, ya sudah, jangan ngeyel-ngeyel. Nabi Musa itu sampai di dekatnya Gunung Tursina itu orang-orang yang modelnya itu melas-melas, kelaparan, melarat-marat, dibikinin toko-toko sepanjang jalan di Tursina. Tapi tokonya itu nggak dijual, nggak digunakan untuk bisnis, dihabiskan untuk makan sehari-hari. Nabi Musa terus, ya Allah Gusti, saya harus bagaimana nolong Bani Israel? Makanya dibiarkan oleh Allah. Makanya terus dipanggil oleh Allah, ya Musa bin Imran, ya. Jadi sebenarnya itu malah hatinya Nabi Musa itu jadi keras, karena merasa paling bisa menyelesaikan masalahnya orang lain, masalahnya Bani Israel, ya. Kita itu pertama ketika ada tetangga datang, teman datang, Pak saya pinjem uangnya Pak, saya itu dikejar-kejar debt collector Pak, kita pinjemi untuk mencari masalah, ternyata kan nggak balik, terus pinjem lagi nggak balik, pinjem lagi nggak balik. Saya mengalami hal yang seperti itu. Loh, itu katanya kok malah beli Supra X anyar, zaman waktu tahun 90 berapa itu Supra X anyar. Hari ini mulas tuku Supra X anyar. Terus saya lirik anaknya kok malah HP-nya Samsung. Saya masih HP apa? Evercross. Pun wis Samsung. Wah. Jadi kita nggak boleh melebihi kasihannya Allah kepada hambanya. Memang rasa belas kasihanmu melebihi rasa belas kasihanku kepada hamba-hambaku, wahai Musa. Sudah, malah biarkan saja, apa kata Allah, malah jadi sukses Bani Israel sampai sekarang itu. Bani Israel merasa di tengah-tengah orang Arab dia sendirian. Kalau saya nggak pinter, nanti malah saya dihancurkan bangsa Arab. Contohnya kalau di kita ada pulau kecil maju namanya Singapura. Singapura itu mayoritas 90% kan orang Tionghoa. Dia merasa kami di tengah-tengah kepulauan orang Melayu, kalau kami nggak sukses ya ini ya bisa dicaplok orang Melayu. Nah, makanya orang yang seperti itu nggak boleh digandoli terus sama Allah, suruh melepas saja malah nanti hatinya keras. Ditolong ya ngomongnya kan gitu, siapa memang nyuruh kamu nolong aku, kan ya enggak. Ya. Nah, tapi ketika kita di sini kan Allah menjelaskan, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, disuruh zikir mengingat nama Allah yang sebanyak-banyaknya pagi, siang, sore.
Kalau di depan Nabi Musa, iya Musa, saya itu sudah wiritan, sudah zikir apa yang kau ajarkan, padahal nggak pernah zikir, nggak pernah wirid. Diijazai dongo Nabi Musa berkali-kali nggak zikir, nggak wirid. Nah, kritiknya Allah begini, karena di zaman Nabi Musa ini orang katanya banyak zikir, tapi kok wajahnya lebih serem daripada orang yang main gaple di pos kampling gitu loh. Nah, Nabi Musa terus ditunjukkan fakta oleh Allah, banyak orang berzikir berjam-jam wajahnya lebih kusut daripada tukang gaple di pos ronda. Pengakuannya mereka, dia itu gak punya waktu untuk bekerja, katanya banyak zikir dan wirid. Terus Nabi Musa ditunjukkan Allah, banyak orang ahli ibadah, tapi keningnya ya, di keningnya ini sampai ada 2 tanda setempel hitam, tapi emosinya melebihi Fir'aun. Nah, kalau sekarang kan juga sama tuh, banyak itu yang ahli ibadah setempelnya 2 ini muncul, tapi emosinya melebihi preman jalanan. Nah, pada waktu itu Nabi Musa sering melihat orang-orang yang setiap hari Sabtu, Sabat itu kan ibadah, ya, pergi ke sinagoga. Kalau zaman kita ya setiap Selasa pergi torikotan, kan gitu. Khususiahan, katanya ingin mendekatkan diri pada Allah, istighosah dan khususnya, tapi wajahnya kok lebih keriput dan lebih kencang daripada tali jemuran. Jadi zaman Nabi Musa hari Sabat pada ke rumah-rumah ibadah, tapi kok ngono, ternyata di sana nggak ngibadah, mung guyonan. Alhamdulillah aku mang ketemu tonggo mulai ini loh, jadi ini torikotan, ketemu tonggo, ketemu ini cerita anu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, ternyata di kelompok itu ingin cari relasi, bukan ingin cari Allah. Jadi orang bertuhan lebih tegang daripada orang main gaple di pos ronda. Wajahnya jenengan lebih tegang daripada orang main gaple di pos ronda. Karena Allah itu hanya pajangan yang diletakkan di buffet rumahnya masing-masing. Rumah kita kan mesti ada tuh lafaz Allah Muhammad, lafaz Allah Muhammad. Tapi untuk apa ya? Untuk pajangan. Jadi itu hanya hiasan ruang tamu batin kita. Harus belajar Sirul Asror, Fatkur Robani, Allah itu diletakkan di sini hanya di ruang tamu batin, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oke. Ada pertanyaan 5 menit lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di nasihat sebelumnya tadi, kita sebenarnya bukan di nasihatnya, cuma di situ disebutkan berkali riba. Pertanyaannya begini, kalau lembaga keuangan mau koperasi, mau bank, BBM dan sebagainya itu tugas dan kewajibannya dia adalah salah satunya adalah meminjamkan dana. Nah, di mana meminjamkan dana itu tentunya mengambil resiko atau keuntungan. Karena kalau tidak seperti itu, otomatis kan lama-lama kalau tidak mengambil keuntungan sama sekali kan lama-lama uangnya habis ya, karena perusahaan itu pastinya punya biaya operasional yang harus dikeluarkan dari awal, biaya untuk menghindari apa yang diperlihatkan kepada nasabah atau
bukan menjadi masjid itu bukan menjadi riba itu bagaimana cara? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Topiknya agak menyimpang Nggih. dari pengambil dari contoh. Nggih, jadi begini. Dulu kan di zaman Nabi Musa kan Bani Israel sampai di zaman Nabi Muhammad kan selalu menyampaikan alasan ini kan item-item yang keluar, makanya saya narik gini. Terus Allah mengatakan, kamu pikir aku itu juga nggak ngerti matematika? Lah kamu itu sudah tahu lembaga keuanganmu bentuknya koperasi, kenapa membiayai perusahaan-perusahaan manufaktur? Kamu sudah tahu perusahaanmu namanya koperasi, kenapa menjadi developer? Uangnya anggota dipakai biaya developer, dipakai biaya perusahaan manufaktur. Kamu itu perusahaan koperasi, kenapa kamu membiayai hotel-hotel berbintang? Nah, ini kan jawabannya Allah di masa Nabi Musa sampai Nabi Muhammad. Makanya Allah langsung menyampaikan di dalam Al-Quran, ahallallahul bai'a wa harramallahur riba. Gue lek kemampuanmu begini, kalau zaman sekarang saya punya koperasi konsumen, ya sudah untuk konsumen, berarti untuk ini bukan simpan pinjam. Terus untuk kebutuhan anggotanya beli sembako, beli ini. Nah terus ketika RAT kan dikritiki Pak Lurah saya, loh Pak Wid katanya konsumen, kok ini uang? Loh gini loh Pak, orang modern itu kan ya kasih uang suruh belanja sendiri ke toko, bukan kita punya toko lah. Di kota kita mau bangun toko, lahannya di mana? Ya kita kerjasama sama toko-toko yang sudah ada, tinggal dia beli sendiri. Nah inilah kita kasih pembiayaan seperti ini. Kita bisa mengadopsi, kalau di fikih namanya musyarakah. Ya, ini kerjasama. Seperti mau bangun rumah, habisnya berapa RAB-nya? Habisnya 100 juta. Jadi ibu ini untuk beli bahan material, bapak bahan material. Nah inilah bapak saya kasih uang, tapi ini senilai harga material. Karena bapak ibu mengembalikannya itu 1 tahun, maka harga itu sudah saya naikkan di depan mengikuti inflasi. Kalau 1 tahun ke depan harga semen 50, berarti di sini saya tulis 65. Tapi beli materialnya bapak ibu berangkat sendiri. Itu hanya teknis, ya. Tapi kalau sudah menyalahgunakan kemampuan, ya kita seperti BPR. Dulu BPR namanya Bank Perkreditan Rakyat. Sekarang apa? Bank Kesejahteraan Rakyat. Ya. Sistem perbankannya yang BPR diadopsi jadi merah putih, yang ini diadopsi dari bank-bank yang besar. Oke. Nah, kalau seperti BPR itu kan sudah jelas ya, katakanlah kalau kita bicara BPR, sistem perbankannya membiayai yang menengah ke bawah, tidak menengah ke atas. Kalau terus uangnya nasabah yang dititipkan ke BPR terus untuk beli saham di bursa efek, siapa yang salah? Yang salah itu yang mengelola bank, yaitulah namanya penggelapan dana nasabah. Akhirnya gagal bayar, sama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia itu gagal bayar. Karena apa? Tidak digunakan sebagaimana mestinya. Rata-rata yang jatuh itu karena tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh Allah. Pinginnya dibelikan saham sana, nanti sahamnya naik, tiba-tiba sahamnya anjlok. Yang dikelola kan bukan sahamnya sendiri, sahamnya orang lain. Ibarat sawah, yang dikelola itu bukan sawahnya orang lain, malah nyuruh orang lain sewa sawah, dia biayai, dia ini kan. Okay. Makanya orang Yahudi, Bani Israel dulu menjelaskan kepada Nabi itu banyak argumentasi bla 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 bla. Nah, makanya Nabi itu memilih mata uang emas dan perak supaya tidak terjadi inflasi di dalam perekonomian Kanjeng Nabi dulu. Tapi akhirnya orang Bani Israel dan Yahudi merubah jadi uang kertas.
tapi standarnya emas dan perak. Akhirnya mendengarkan banyak itu, Allah mengatakan kepada Nabi, nanti di hadis qudsi lainnya, orang-orang itu menganggap saya dungu, nggak ngerti hitung-hitungan matematika. Ketika dia bangkrut ngomongnya sistemnya salah lah, aturannya beginilah, kondisi begini, itu sudah alasan klasik. Okay. Allah tidak melarang perbankan. Dulu bank di zaman Nabi namanya Baitul Mal wa Tamwil, ya. Jadi tidak memakai bank yang ala Romawi, kekaisaran Romawi kan bank. Nabi menggunakan Baitul Mal wa Tamwil. Tapi sekarang Baitul Mal wa Tamwil itu kayak koperasi pondok pesantren, tidak seperti bank. Karena kita kan nggak punya bank sentral syariah, bank sentralnya sama. Jadi seperti itu. Karena ini sebenarnya kan nggak boleh makan riba. Nah, tapi kalau dipahami cuman sepotong-sepotong, ya kayak orang-orang yang anti riba sampai keluar bekerja dari bank. Sudah, saya keluar bekerja saja, bank itu riba semuanya. Nggak ngerti penjelasan Kanjeng Nabi. Cukup ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mulai akhir ini, mari kita berdoa kepada Allah. Sudah daftar hadir? Oke. Tadi ada yang saya baca ini, piye maksudnya? Nggih Gus, saya sik. Apa cik sik tempo? Nulisnya jangan singkat-singkat, nanti daripada dipahaminya lain, tulis lengkap saja. Kenapa harus konfirmasi sekarang? Ya nanti kan saya kan kemarin booking tukang masak itu pada nggak bisa hari tanggal 7, alhamdulillah ada yang bisa. Nah itu kan kaitannya sama acara kita nanti. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa bil malail ala ila yaumiddin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulih ajma'in. Ilahina qalbina mahjubun wa nafsina mahyubun wa hawaina ghalibun wa lana maghlumat ta'atina qalilun wa ma'siyatana kasirun wa lisana mukirun bidhunubana wa kaifa khillatina ya sattarul huyub ighfir dhunubana kullaha ya ghaffar wa lisanana. Allahumma afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.